Halo, Halo, siang ya, dok. Apa kabar? baik. Gimana, Mbak Cici, kabar ini? Baik, Sehat ya? alhamdulillah sehat dok. Dok, ini pertanyaan Ya. dengan topik COVID-19 ini memang nggak Hmm. ada habisnya karena kita udah hampir setahun pandemi dan bukan berarti menjadi lebih baik kondisinya, tapi justru semakin meningkat ya dok ya. Per kemarin ada Iya, 14.000 iya. kasus baru ya dok ya. Ya, benar, benar. Kemarin tuh 3 rekor terpecahkan ya, Mhm. jumlah kasusnya gitu. Jadi bukannya malah kabar baik kok, makin kesini malah makin kacau gitu ya. Betul. Heeh. Dan di sini kebetulan untuk followersnya Parent Talk sendiri mostly Hmm. adalah berkeluarga, sudah punya pasangan Ya, dan sudah punya anak gitu ya, dan mungkin betul. juga masih ada yang tinggal dengan orang tua atau mertua, sehingga kenapa topik ini diangkat mengenai kluster keluarga, karena pengen bangun awareness-nya bahwa COVID-19 ini bukan cuma buat orang kantoran saja gitu ya, kluster Hmm. kantoran kemarin, Hmm. tapi sekarang udah sangat dekat ke keluarga gitu. Bahkan aku sendiri juga sudah Betul. melalui yang namanya mertua sempat kena positif gitu ya, positif COVID, Hmm. dan sekarang sudah sembuh. Terus teman juga beberapa dari satu WhatsApp grup aja dok, itu udah ada 2-3 Hmm. keluarga yang Ya. kena. Jadi segitu dekatnya gitu kan dengan kita semua. Hmm. Nah dok, tapi ini pengen dibangun dulu pemahaman terkait Hmm. dengan virus COVID-19 ini. Jadi pertama, secara begitu kita tahu misalnya anggota keluarga, sahabat ada yang positif, itu biasanya kan udah ada angka city value-nya nih. Nah, city value ini kan sebenarnya medis banget dok. Mungkin di sini juga ada parents yang yang masih awam gitu ya dok. Apa sih city value? Emang apa hubungannya dengan COVID-19 dan tingkat keparahannya gitu dok? Boleh dijelaskan? Iya. Jadi saat ini nih informasi mengenai city value itu kan kesebar luas ya. Ya. Ya sebenarnya itu adalah dapur kerjanya dokter patologi klinis gitu. Jadi dokter yang memeriksakan virus itu city value itu sebagai sebuah acuan untuk menentukan terdapatnya virus dengan jumlah virus yang terdeteksi. Jumlah virus yang terdeteksi, bukan jumlah virus di badan. Beda ya. Ya. Dan bukan kemampuan infeksiusnya. Jadi itu murni pemeriksaan angka saja nominal untuk menilai sebuah mesin yang menunjukkan bahwa oh terdeteksi loh virus ini di mesin gitu. Jadi itu sebenarnya dapur rahasianya. Nah cuman kan kebongkar nih sama media, tersebar di grup WhatsApp dan lain-lain sampai akhirnya itu menjadi sebuah patokan. Nah kadang memang suka digunakan juga, ada beberapa dokter gitu ya untuk menunjukkan bahwa oh ini virusnya udah lemah gitu ya, oh ini virusnya sudah sedikit jumlah yang terdeteksi, jadi aman nih bisa lakukan isolasi di rumah gitu ya, apabila yang dirawat gitu ya. Nah jadi itu memang sebenarnya bukan menjadi sebuah acuan. Bahkan dokter patologi klinis pun bilang please jangan dijadikan acuan, ini benar-benar dapurnya kita aja gitu ya, jadi jangan sampai itu menjadi sebuah bahan untuk pertimbangan. Karena kenapa? Akhirnya orang menjadi seperti ini. Aduh, city value ku 4, gawat nih. Berarti aku besok mungkin bisa masuk ICU gitu ya. Atau bahkan padahal lagi sesak banget gitu. Aduh, padahal city value ku 38, tapi kok ini aku sampai harus masuk ICU sih? Kan nggak nyambung. Kenapa? Karena proses gejala berat dan ringan orang itu bukan berhubungan dengan city value gitu ya. Itu hanya jumlah virusnya aja, tapi virus yang menyebabkan peradangan, nah itu beda sebuah hal yang berbeda gitu. Jadi kesembuhan jangan dihubungkan dengan city value gitu. Dan city value itu alatnya juga bisa berbeda-beda. Ada yang city value cut-off-nya 40, ada yang city value cut-off-nya 30 buat menunjukkan sebuah positif. Sehingga apa? Ada tuh satu rumah sakit itu misalnya ya, dia city value nggak pernah 30 karena dia di range 20-an atau 15-an. Sehingga aku gawat terus ya kondisinya, nggak pernah di atas 30. Ya emang mesinnya itu cuma di batasnya di 30 atau mungkin 25 gitu. Jadi berbeda sama sekali. Dan itu kan juga kita nggak mungkin nanya sama orang yang nge-swab, Mas ini memang mesinnya pakai alat yang berapa, cut off city value-nya kan enggak gitu ya. Jadi please kalau saya gunakan city value itu untuk menilai jumlah virusnya awal berapa misalnya, terus kita mau evaluasi, oh jumlahnya naik, berarti apa? Virusnya sudah semakin sedikit, dan kita lihat juga gejalanya, kita lihat ronsennya, kita lihat penanda-penanda infeksinya, kalau semuanya bagus udah itu bisa kita nyatakan sembuh gitu ya. Jadi itu hanya sebagai satu instrumen aja, bukan sebuah hal yang menjadi acuan gitu.
Oke, jadi tidak ada hubungannya tingkat keparahan dengan city value tadi. Jadi biarkan memang dokter yang akan mentranslate atau mendiagnosa apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu ya dok ya. Dan mungkin itu bukan cuma bukan satu-satunya indikator ya dok ya. Mungkin bisa dilihat juga dari toraks atau hasil darah juga ya dok ya. Hasil darah dan gejala. Jadi kita tuh menunjukkan sembuh itu apa sih? Sembuh kan sebenarnya orang yang tadinya sakit ada gejala jadi nggak ada gejala, yang tadinya batuk jadi nggak ada batuk, yang tadinya demam jadi hilang demamnya, dari hasil darahnya abnormal jadi normal gitu, ronsennya jadi baik, itu kan sembuh gitu. Bukan city value yang tadinya 15 jadi 40, bukan itu sebuah acuan kesembuhan, itu bukan itu. Gitu. Oke, baik. Nah, dok, mungkin di sini juga masih ada yang sudah mulai berkantor gitu ya, WFO, nggak lagi WFH saat ini, tapi mungkin sekarang udah sebagian ya ganti-ganti gitu ya, shift-shiftan. Nah, kalau misalnya memang ada aktivitas di luar rumah yang mengharuskan kerja di luar gitu ya, dok ya, sebenarnya balik lagi ke rumah, apakah harus selalu pakai masker di dalam rumah atau bagaimana dok treatmentnya? Karena mungkin di rumah ada anak-anak gitu. Ya, itu memang menjadi isu saat ini, yaitu klaster di rumah ya, khususnya karena ada satu orang yang masih keluar masuk rumah gitu. Ya. Tapi memang nggak mungkin kita nggak ada yang keluar rumah tuh, nggak mungkin saat ini karena kita bukan dalam kondisi PSBB atau lockdown gitu ya. Nah, memang idealnya ada saat-saat kapan kita harus pakai masker gitu di rumah, yaitu apabila memang ada orang yang keluar rumah dengan risiko tinggi. Artinya misalnya dia kerja kemudian ada outbreak di tempat kantornya, atau dia riwayat kontak resiko tinggi di luar. Jadi misalnya, teman kantor saya kemarin ada yang positif gitu ya. Nah, orang itu tuh harus pakai gitu. Atau misalnya ada asisten rumah tangga atau driver yang masih suka keluar rumah, kita nggak tahu aktivitas mereka di luar rumah gitu. Mending pakai masker mereka kalau masuk di rumah kita gitu ya, atau kontak di ini. Atau misalnya di keluarga kita ada yang lagi sakit, ada yang lagi batuk, ada yang lagi demam, langsung aja pakai masker semuanya, bukan hanya yang sakit gitu. Jadi memang ada keadaan-keadaan yang kita memang mulai harus mewajibkan memakai masker. Tapi memang kalau ada misalnya nih ayah kepala rumah tangga gitu ya, masih keluar masuk rumah gitu, tapi dengan menjalankan protokol selama ini di luar dan masih bisa tidak ada gejala dan memang masih bisa beraktivitas dengan aman, 3M-nya masih bisa lancar, saran saya sih nggak masalah sih nggak pakai masker gitu ya. Tapi tetap harus berhati-hati, khususnya dengan orang tua, khususnya dengan kakek nenek yang ada di rumah gitu. Sesehat-sehatnya mereka, baiknya sama yang tua ini memang kita hati-hati sih gitu. Oke, baik. Berarti emang kalau misal kita harus lebih memperhatikan, mungkin lebih ke ini ya, misalnya ada ART yang pulang pergi, ada supir di rumah gitu kan, kita mungkin tidak bisa mengontrol bagaimana mereka di luar rumah kita gitu ya. Jadi harus tetap pakai masker masuk ke dalam rumah kita. Dan kemudian nih dok, soal tata kelola pembuangan masker, masih banyak yang belum tahu sepertinya nih dok. Apakah bisa digabung? Walaupun nih sekalipun misalnya aku negatif gitu ya dok ya, nggak ada kena virus. Tapi sekalinya buang masker itu tuh bagaimana sih dok sebenarnya? Apakah digabung gitu dengan sampah lainnya atau emang terpisah? Jadi masker itu kan sebenarnya kayak saringan kita ya. Artinya kita kan narik nafas, buang nafas, kita butuh saringan nih untuk menyaring. Bayang nggak sih kita keluar rumah aktivitas atau ke rumah sakit itu tuh yang maskernya kan artinya semua udara berapa ribu bakteri dan virus itu ada di situ gitu ya. Nah, yang pertama adalah ketika kita buang, lakukanlah protokol pembuangan masker, pelepasan masker, pegang talinya, jangan pegang bagian maskernya, dan abis itu cuci tangan gitu. Nah, si masker yang kita buka, buanglah ke tong sampah yang tertutup gitu ya. Kenapa? Kalau kita tong sampah terbuka, itu angin lewat, itu partikel-partikel virus dan bakterinya itu tersebar. Apalagi kalau tong sampahnya di rumah gitu ya, kebayang ya, tong sampah di rumah terbuka, kita naruh masker sembarangan, itu di rumah akhirnya ventilasinya jadi nggak bagus, virusnya jadi banyak. Nah, lebih bagus lagi kalau maskernya kita tutup, kita jadikan kecil gitu ya, kemudian baru kita buang agar si ukuran maskernya kan jadi nggak lebar gitu, jadi lebih kecil. Jadi kalau misalnya kena angin dan lain-lain dia nggak berterbangan. Tapi jangan lupa abis itu cuci tangan. Nah, kemudian kalau bisa memang kita buang dengan tempat yang berbeda dari sampah-sampah lainnya gitu. Kenapa? Nanti kesian ketika sampah ini nanti diambil, diolah, akan bercampur dengan limbah-limbah lainnya. Jadi baiknya memang kita gabungkan jadi satu tempat. Ini sebuah wadah tertutup untuk
infeksius sampah gitu. Jadi sampah-sampah yang berisiko tinggi. Jadi sehingga ketika kita mau kumpulin ke tempat penaruh sampah yang lebih lanjut itu sudah dipisahkan dengan baik. Oke, perlu digunting nggak sih dok? Ada yang bilang tuh pernah baca artikel harus digunting dulu. Apakah talinya atau memang tengah-tengahnya biar nggak digunakan kembali oleh pihak-pihak lain gitu dok? Benar nggak dok? Benar, memang sebaiknya memang kita lakukan pengguntingan agar nggak diolah lagi ya gitu. Cuman kadang boleh gunting tapi asal abis itu benar-benar kita cuci tangan dan kita bersihkan guntingnya gitu. Karena kan kalau kita gunting artinya apa, kita megang-megang lagi nih sama si masker ini. Jadi kalau memang mau kita gunting biar lebih aman di kemudian hari, lakukanlah cuci tangan habis itu. Oke, dok, selama di rumah aja nih dok, sebenarnya buat kita yang mendapat privilege untuk masih bisa kerja dari rumah ya dok ya. Sebenarnya P3K kita saat ini apa sih dok yang perlu dipersiapkan? Karena aku bahkan saking mungkin ketakutan dan juga sambil jaga-jaga ya dok ya. Jadi aku siapkan satu tas, itu isinya kalau amit-amit sampai kena entah aku atau suamiku gitu, wah kita udah bawa itu aja deh. Yang paling gampang adalah oximeter, terus oksigen yang kecil-kecil yang disposal itu, terus beberapa vitamin gitu dok, dan masker. Sebenarnya apakah harus menyiapkan seperti itu nih di setiap rumah saat ini gitu atau gimana dok? Iya, aku sih setuju ya. Artinya kan kita nggak tahu kapan kita mulai melakukan isolasi dan lain-lain. Nggak tahu kita mungkin besok sakit dan lain-lainnya. Jadi memang setuju termometer kita harus siapkan, kemudian pulse oximetry untuk oksigen. Nah cuman penggunaan kedua alat itu juga kita gunakan secara bijak. Artinya gini, banyak sekali orang sekarang tuh saking paranoidnya setiap 10 menit sekali gue COVID nggak ya gitu, diperiksain gitu ya, atau setengah jam sekali enggak. Akhirnya apa, terus pas tiba-tiba saturasi turun, jangan-jangan aku kena COVID, padahal baterainya habis karena keseringan dipakai gitu ya. Padahal nggak ada demam, nggak ada yang lain-lain. Jadi terutama memang dipakai di saat kita mulai ada gejala, artinya ada demam, ada meriang, dan kita khawatir. Kenapa? Nah ini balik lagi klaster rumah tangga terjadi karena banyak juga yang saat kita melakukan isolasi mandiri nggak benar isolasinya. Jadi ada satu keluarga kita ada yang kena, ternyata di rumah itu nularin anaknya, kakeknya, neneknya, atau bahkan pasangan yang merawat. Jadi kita nggak tega kan, nggak tega nih pasangan kita sakit, kita mencoba merawat. Padahal kita bukan dalam keadaan yang fit, kita bukan dalam keadaan yang sehat, akhirnya terjadi penularan di dalam. Nah, ketika melakukan isolasi mandiri di rumah itu bukan blast aja di dalam rumah selesai, enggak. Dalam rumah itu sebenarnya kita setting rumah itu sebagai kayak rumah sakit. Tadi aku makanya setuju banget, alat-alat itu udah harus ada. Jadi catat, ini kalau ada mulai ada gejala ya, catat gejala harian pagi, siang, malam. Aku selalu bilang ke pasien, siapin bukunya, kemudian catat pagi ini gejalanya apa, kemudian suhu kita berapa, saturasi kita berapa. Pagi, siang, malam catat. Kita lihat grafiknya, kalau suhunya semakin tinggi atau semakin Halo, dok. Agak putus-putus ya, dok ya? Sorry, agak putus-putus, dok. Maaf, boleh diulang sedikit, dok, tadi? Okay. Jadi setelah dibikin kayak log gitu. Habis hukum catatan, dan kita lihat grafiknya, kita evaluasi, dan yang kemudian adalah oksigen juga boleh, ya. Jadi saat kita ngerasa, misalnya nih, masih susah keluar rumah sakit, gitu ya, kita nggak bisa nih keluar karena keterbatasan apapun, dan oksigen itu udah harus standby untuk menjaga oksigenasi kita terus baik gitu. Nah cuman kalau itu kan kalau ada gejala ya, nah cuman kalau misalnya nggak ada gejala gimana gitu ya, yang masih pada sehat, yang masih beraktivitas, immunity gitu, imunitas kita yang bagus, bukan hanya perkara vitamin, bukan hanya berolahraga, tapi tidur yang cukup, nggak ngerokok, nggak minum alkohol, kemudian happy gitu ya. Jadi semua imunitas itu tuh nggak cuma perkara sehari minum vitamin 5 biji, terus-terusan minum madu apa segala macam gitu ya, tapi masih begadang, masih masih ngerokok di rumah gitu ya. Jadi itu semua yang harus kita jaga agar kita terus sehat.
Oke, Dok, ada nggak sih prosedur untuk misalnya untuk klaster rumah tangga gitu ya, misalnya salah satu dari orang dewasanya nih ada yang positif gitu. Sebaiknya apakah yang positif ini isolasi di luar gitu ya, atau misalnya dibawa ke rumah sakit kalau memang sudah cukup bahaya, atau di rumah aja dalam satu kamar sendiri gitu, Dok? Ada ini nggak, Dok? Kira-kira advice buat kita semua? Oke, gini. Jadi ketika ada satu keluarga, misalnya ada 5 orang, berarti 2 orang tua dan 3 orang anak gitu misalnya ya. Nah, ketika ada salah satu orang yang kena, sebenarnya 4 orang ini sangat berisiko. Anggap aja nih sebenarnya 4 orang ini kena gitu ya. Gitu dulu, gitu ya. Karena kenapa? Kalau di rumah tangga, kan kita nggak, tadi saya bilang kita nggak mungkin pakai masker, kita susah jaga jarak, ventilasi rumah kan begitu tertutupnya, sehingga memang sangat berisiko sekali 4 orang ini terkena. Jadi yang pertama dilakukan adalah kalau ada 1 orang kena, jangan 4 orang ini yang kabur, gitu ya. Kenapa? Kalau 4 orang ini kabur, pindah ke rumah orang lain, ternyata dia malah menularkan di rumah itu, gitu. Apalagi 4 orang ini belum pernah swab, langsung panik. Wah gawat, bapak kena misalnya gitu ya. Yuk kita ngungsi ke rumah orang tua, ke rumah kakek nenek. Ternyata akhirnya di rumah kakek nenek itu terjadi penyebaran di sana, padahal mereka belum swab gitu ya. Jadi yang pertama kalau misalnya ada salah satu orang yang kena, orang ini kita isolasi dulu di dalam rumah, gitu ya, di dalam kamar, sambil 4 orang yang ini memeriksakan kesehatannya. Lakukanlah swab juga, lakukan evaluasi gitu. Nah, ketika 4 orang ini juga misalnya hasilnya negatif ya, jangan serta-merta oke, aman gitu ya, enggak. 4 orang ini masih ada waktu hingga 2 minggu dia ternyata bisa jadi positif. Karena ada kemampuan selama 2 minggu ini virusnya bereplikasi. Jadi 4 orang ini harus kita sebut juga dengan karantina. Beda ya isolasi sama karantina. Isolasi itu artinya mengasingkan diri, menutup diri dari lingkungan dan memantau gejala. Kalau karantina ini dia kalau lampu ini dia lampu kuning gitu ya. Jadi pantau gejalanya harian, kalau udah muncul gejala swab lagi gitu ya. Terus jangan banyak ketemu orang dulu karena kita di saat ini mungkin lagi beresiko, lagi ada virusnya, cuma belum positif aja di swab gitu ya. Jadi kalau misalnya yang 4 orang ini harus hati-hati untuk ketemu sama orang, jangan langsung senang-senang kalau misalnya kita ternyata hasilnya negatif gitu. Nah, dan jangan juga menitipkan anak atau keluarga kita yang status kesehatan masih tanda tanya ke orang yang beresiko, yang ada komorbid, yang orang tua. Kadang-kadang gitu tuh, anak negatif swabnya atau anak nggak ada gejala, titipin deh ke kakek nenek gitu ya. Ternyata anaknya di hari kelima demam, tiba-tiba kakek neneknya habis itu demam gitu. Jadi ada kayak bom waktu aja. Sehingga kalau kita mau menitipkan orang yang masih sehat, misalnya keluar dari rumah, titipkanlah sama orang juga yang sehat, yang nggak ada komorbid gitu ya. Agar apa? Agar nanti kalaupun kena ada imunnya, dia bagus gitu. Jadi jangan sampai kayak bom waktu. Ini nih yang suka kejadian saat ini. Gitu. Oke, nah Dok, ini kan kalau kasusnya orang tua yang kena gitu ya, maksudnya kitanya yang kena gitu ya Dok ya. Tapi kalau misalnya anak kitanya justru sebagai orang tuanya negatif nih, karena beberapa kasus yang terjadi di lingkunganku sendiri adalah anaknya positif gitu di usia 5-6 tahun positif gitu. Jadi kalau seperti itu apa yang bisa kita lakukan Dok? Berarti kan mau nggak mau orang tuanya di rumah ya Dok ya, maksudnya kitanya di rumah gitu nemenin anak. Kalau kayak gitu gimana nih Dok? Kalau yang anaknya yang sakit, ternyata kitanya yang sehat, yang pertama kalau anaknya remaja ya, artinya dia bisa mandiri, sih sebenarnya nggak apa-apa. Anak itu bisa isolasi mandiri gitu ya, bisa kita pantau dari luar. Tapi kalau anaknya masih usia 5 tahun, 4 tahun yang masih dependen sama orang tuanya, mau nggak mau kita juga harus merawat. Artinya nggak apa-apa kita asuh, tetapi pertama yakinkan bahwa yang asuhnya itu nggak ada komorbid. Tapi misalnya gini, ibunya ada diabetes, ada darah tinggi gitu ya, jangan bapaknya yang merawat gitu. Atau misalnya ibunya ada autoimun, ada sakit lupus misalnya, jangan yang merawat bapaknya gitu ya. Jadi pastikan ketika kita mau menolong anak kita pun, kita juga menolong diri kita. Kemudian yang kedua, selama merawat, masker pakai terus gitu ya, masker pakai terus. Masih kalau bisa jaga jarak, kita tetap jaga jarak meskipun mungkin agak susah gitu ya. Kemudian ruangan perawatannya itu artinya misalnya kamar anak nih, kita ngerawat di kamar anak kita, yakinkan ventilasinya bagus, bisa jendela dibuka, mau kita pasang air purifier gitu ya untuk menyaring virus. Jadi kita kondisikan bahwa di tempat perawatannya itu nggak bisa terjadi penularan sama kita gitu. Jadi kita masih bisa usahakan gitu.
Oke, nah Dok, kalau misalnya situasinya di rumah ini misalnya tadinya udah ada yang positif, kemudian sudah negatif, nah kita gimana caranya memastikan bahwa di dalam rumah kita ini sudah kembali steril, sehingga tidak ada reinfeksi lagi gitu Dok. Kira-kira apakah harus semprot disinfektan yang ada manggil jasa disinfektan itu Dok, atau seperti apa sih Dok treatmentnya untuk di rumah gitu, biar udaranya kita tahu tuh udah bersih gitu? Memang kalau kita parameter udah bersih itu susah ya, karena kan yang kita hadapi ini kan kasat mata ya, dan nggak ada baunya, nggak ada rasanya gitu ya. Jadi memang yang kita bisa lakukan adalah pencegahan. Anggap aja ada, sehingga kita bisa jadi lebih hati-hati. Jadi yang pertama, modifikasi rumah. Artinya modifikasi di rumah itu bikin ventilasinya baik. Sering buka jendela, sering buka pintu, minimal pintu aja. Biar apa? Biar dia nggak tertutup di dalam satu tekanan tinggi di dalam kamar. Kemudian jendela apalagi lebih bagus biar bisa keluar. Kalau nggak bisa gimana? Tadi saya bilang pakai air purifier. Pilihlah air purifier yang ada HEPA filternya, jadi dia bisa menyaring virus. Atau apa yang gampang exhaust. Exhaust itu juga bisa, khususnya misalnya ruang-ruang tertutup kayak kamar mandi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kamar mandinya nggak ada exhaustnya, artinya kan dia tekanan tinggi, pengap ya. Nah itu bisa kita pasang exhaust agar apa? Kita bikin ventilasi secara aktif. Artinya kalau jendela kan pasif ya, kita nunggu tekanan aja tuh biar keluarnya. Tapi ini kita tarik udara atau kita dorong udaranya agar nggak jadi tekanan tinggi di satu wilayah gitu. Nah tambah lagi tadi desinfektan, semprot semuanya boleh gitu ya. Pakai yang jasa itu, atau pakai yang paling mudah adalah kita bikin pakai dari deterjen, dicairkan, kemudian kita semprot ke benda-benda, itu juga sama aja sih, selesai kok gitu. Ya jadi itu adalah salah satu cara modifikasi untuk menjaga rumah kita agar tetap bersih dari virus dan benda-benda. Oke, baik Dok. Ini kita sekarang mau jawab pertanyaan yang sudah masuk ya Dok ya? Ya. Oke, ini ada Dok, hitungan isoman 14 hari itu dihitungnya dari pada saat bergejala atau pada saat dinyatakan positif? Sebenarnya sih kalau saya menyarankan dari saat positif ya. Karena apa? Mencegah lebih lama lebih baik gitu. Ya, jadi kalau kita mau isoman gunakan aja deh dari yang waktu positifnya, jadi bisa lebih lama dibanding kalau kita dari gejala. Dan gejala itu kan kadang sangat subjektif ya, artinya mungkin sebenarnya gejala meriang-meriangnya udah ada dari hari Senin, cuman batuknya ini baru ada hari Kamis. Kan agak bingung nih, hari ke-1-nya itu harusnya atau Kamis, sedangkan di swabnya hari Minggu misalnya. Jadi saran saya juga pakai aja yang hari Minggu agar apa? Agar pas isolasi bisa lebih lama nih, dan bisa lebih yakin bahwa memang penularan virusnya udah minimal gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan selanjutnya nih Dok. Aku mau tanya, apa benar virus corona itu akan mati setelah 10 hari isoman? Baik, ya data penelitian menunjukkan bahwa memang virus ini aktif di dalam tubuh kita nggak lama, kurang lebih sampai ada yang penelitian 1 minggu, ada yang penelitian 2 minggu gitu ya. Nah, cuman itu tergantung lagi bagaimana imunitas kita. Nah, cara nilainya gimana nih, imunitas kita bagus apa enggak? Nah, kalau ternyata sampai 10 hari kita masih ada demam, 10 hari kita masih ada batuk yang hebat, 10 hari masih ada diare, ya artinya apa? Artinya imunitas kita belum bagus. Nah, artinya mungkin virusnya masih ada gitu ya. Jadi isoman 10 hari itu kita harus pantau gejala kita. Jadi harus yakin bahwa 3 hari itu kita udah nggak ada gejala. Itu baru kita sebut juga dengan isolasi 10 hari yang aman, karena kita anggap virusnya itu udah kalah gitu. Baiknya makanya apa? 10 hari isoman tambah 3 hari lagi, gejalanya udah berkurang atau enggak. Jadi kurang lebih 2 minggu deh gitu ya. 2 minggu deh biar lebih aman gitu. Kalau misalnya 14 hari Dok, saya baru hilang nih, pegel-pegelnya baru meriangnya, tambah 3 hari lagi gitu, sampai benar-benar aman, jadi 17 hari gitu ya. Jadi isoman 10 hari itu sebenarnya dipakai buat yang OTG atau orang tanpa gejala. Nah, tapi balik lagi, definisi orang tanpa gejala ini, masyarakat tuh masih menganggap COVID itu tuh harus batuk dan sesak. Padahal demam meriang itu tuh juga termasuk gejala gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak banget gitu. Enggak Dok, saya OTG cuman demam aja kok 39. Demam 39 itu tuh bergejala gitu ya. Jadi definisi orang bergejala itu ya kadang sampai gejala berat baru dianggap bergejala. Jadi yakinkan bahwa
eh, isolasi kita tuh sudah baik dan sudah selesai. Bagaimana caranya? Berobat ke dokter, gitu. Berobat ke dokter. Jadi kadang-kadang saya juga gitu. Pasien nggak ada gejala, udah kontrol ke saya. Kita periksakan, ternyata benar. Pas diperiksa darahnya masih radang, masih nggak bagus gitu ya. Ya udah lanjut lagi ya isolasinya gitu. Atau pas di foto ronsen ternyata fleknya malah nambah gitu ya dari banding yang sebelumnya. Jadi kadang pengecekan bahwa oh Anda sudah selesai loh isolasi, Anda aman loh sudah beraktivitas lagi tanpa swab ulang, itu harus disertai juga dengan evaluasi oleh dokter. Oke, baik dok. Nah ini ada terkait dengan PCR. Jadi lebih baik swab antigen atau rapid test serologi untuk anak balita dok. Jadi kalau misalnya kita mengantisipasi ya dok ya, kalau kondisinya seperti ini lebih baik apa dok? Halo. Udah, oke. Halo, Dok. Udah masuk lagi ya. Oke, agak keputus-putus. Nah, ya, ini ada pertanyaannya. Nggak apa-apa, Dok. Lebih baik swab antigen atau rapid test serologi untuk anak balita? Oke. Untuk diagnostik tetap kita gunakan swab. Mau pakai antigen, mau pakai PCR, gunakanlah metode swab test gitu. Karena serologi udah kita tinggalkan, karena itu yang kita deteksi adalah antibodi kita, bukan virusnya. Sehingga pada anak pun sebenarnya masih bisa kok kita swab gitu. Apalagi ada yang lebih kecil ya alatnya gitu. Dan banyak yang bilang bahwa di swab sama divaksin sakitan divaksin gitu ya. Jadi karena kan dia disuntik, sedangkan di swab kadang anak-anak, apalagi anak-anak yang sangat kecil, nggak berasa, malah kadang-kadang malah happy aja kata di swab. Cuman kita aja sendiri ya kadang nggak tega ngeliat anak kita di swab gitu ya. Jadi tetap prosedurnya adalah swab test, ada tekniknya dan aman kok untuk anak, jadi nggak usah khawatir. Rapid serologi sudah kita tinggalkan, kita gunakan itu sebagai evaluasi nanti kalau kita sudah memiliki imunitas terhadap COVID-19. Oke, baik. Nah, nih dok, ini terkait yang sudah mulai sembuh nih sebenarnya. Setelah isoman 14 hari, tapi PCR-nya masih positif. Padahal badannya sudah ngerasa fit banget gitu. Ini terjadi juga sama temanku sendiri kayak gini nih dok, udah sebulan kok masih negatif, masih positif terus padahal udah fit. Gimana tuh dok? Ya, jadi gini, kita balik lagi ya, definisi sembuh itu apa sih? Sembuh itu kan kalau kita sakit yang tadinya demam jadi nggak demam, batuk jadi nggak ada batuk, dan kita bisa melakukan aktivitas lagi. Itu kan definisi sembuh dari sakit ya, benar nggak? Gitu. Nah, sekarang yang kedua adalah penularan. Bagaimana cara mencegah penularan? Itu tadi, lakukanlah isolasi kurang lebih 10 hari atau 2 minggu dan sudah tidak ada gejala, arti itu sudah tidak ada penularan. Dan itu diyakinkan oleh WHO, diyakinkan oleh CDC bahwa penularan dan definisi sembuhnya seperti itu. Terus dok, kenapa masih di swab lagi loh? Emang udah nggak disaranin sebenarnya swab ulang itu dari WHO pun, dari CDC, Kemenkes, dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, semua udah nggak ada kok sebenarnya di swab ulang pada yang gejala ringan atau bahkan tidak ada gejala. Nah, tapi kalau misalnya ada gejala berat atau bahkan kritis, memang baiknya kita tetap evaluasi swab. Kenapa? Karena semakin berat gejala sebenarnya virusnya lebih banyak gitu. Semakin berat gejala, resiko penularannya lebih tinggi. Makanya yang di ICU gitu ya, yang di rumah sakit, penularannya juga sangat tinggi karena memang viral load-nya sangat tinggi gitu. Nah, jadi baiknya memang sebenarnya sih kita nggak perlu swab ulang pada pasien-pasien yang gejala ringan atau tanpa gejala. Tetapi yang suka menjadi masalah adalah masyarakat ini belum teredukasi sepenuhnya, sehingga banyak ada stigma, ada penolakan, ada HRD yang masih nggak mau kalau karyawannya belum negatif gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya yang harus terus kita sampaikan ke masyarakat bahwa sebenarnya swab evaluasi ulang itu nggak diperlukan lagi gitu ya, karena definisi sehat itu artinya adalah menyelesaikan isolasi dan tidak ada gejala lagi gitu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya pasien akhirnya jadi depresi ya, sampai sebulan nggak bisa kerja gitu. Jadi kadang-kadang saya yuk pasiennya berobat aja ke saya, kemudian nanti saya periksakan darahnya, kita periksakan ronsennya, kita yakinkan bahwa ini benar-benar sehat. Dan nanti biasanya saya sampaikan ke HRD-nya bahwa ini udah kok, ini udah nggak perlu lagi kita lakukan swab dan ini sudah dinyatakan sehat gitu.
Oke, baik. Nah, dok nih terkait dengan kesehatan post-COVID, dok. Karena beberapa orang yang sudah melewati masa ini justru ada rasa-rasa performance-nya menurun gitu, stamina-nya menurun. Itu mitos atau fakta sih, dok? Atau memang tergantung individual aja? 50% pasien yang sudah sembuh merasakan gejala sisa. Dan itu kurang lebih bisa sampai 6 bulan. Sebulan sampai hingga 6 bulan. Jadi itu sangat wajar ya. Itu memang terjadi pada penyakit infeksi virus apapun, bukan hanya COVID, DBD, cacar, campak gitu. Itu tuh sangat wajar. Badan mudah lelah, badan masih belum fit, kadang naik tangga suka sesek gitu ya. Dan jangan panik, itu bukan berarti kita masih kena COVID gitu. Kadang meriang-meriang, kalau kena dingin kok masih nggak enak, gerges-gerges gitu ya. Itu memang adalah gejala sisa dari COVID atau post-COVID syndrome, dan itu wajar. Dan bukan psikis, karena banyak juga yang disalahin. Lu stres lu, mungkin pas kena psikosomatis gitu dok katanya. Psikosomatis, ya enggak. Itu emang gejala COVID seperti itu, dan bukan psikisnya yang disalahin gitu ya. Jangan makin orang makin stres lagi, gue berarti depresi. Enggak, itu memang gejala seperti itu. Gimana cara mengakalinya agar terus baik? Ya itu tadi, immunity kita naikkan, vitamin lanjut terus, kemudian mulai bergerak, mulai beraktivitas. Kenapa? Karena kita selama seminggu atau 2 minggu kita di kamar aja, nggak keluar rumah, badan pegel. Manusia itu kan harusnya bergerak, manusia itu kan harusnya beraktivitas. Jadi pas udah mulai ngantor, naik tangga gitu ya, aduh ngerasa banget badannya jadi loyo gitu. Jadi yang ketika udah sembuh, mulailah latihan lagi, mulailah bergerak gitu. Jangan begadang-begadang, immunity kita naikkan. Kalau memang ada gejala sisa, minum obat. Misalnya badan pegel-pegel ya minum Panadol, misalnya minum paracetamol, atau misalnya ada batuk-batuk ya berobat, tentu kita berikan obat batuk gitu. Oke, baiklah kalau gitu dok. Ini pertanyaannya masih banyak sekali, cuman mungkin nanti kita bisa teruskan dengan topik-topik lainnya, karena saat ini kita ngomongin soal klaster keluarga. Jadi setidaknya kita bisa tahu bagaimana caranya biar mengurangi panik gitu dok. Karena kan biasanya pertama kali ketika tahu bahwa misalnya suami atau istrinya positif, kita langsung semua panik gitu kan. Jadi mengurangi kepanikan, kita mau coba edukasi kepada semua parents di sini untuk lebih siap gitu, lebih sigap juga untuk menghadapi COVID yang mungkin terjadi dengan kita ataupun juga lingkungan terdekat kita. Kalau gitu cukup di sini dulu. Terima kasih banyak Dr. Jaka untuk ngobrol-ngobrolnya, sangat insightful dan juga menarik untuk menjawab semua banyak sekali pertanyaan yang masuk, dan mudah-mudahan abis ini kita akan ada di IGTV juga. Jadi kalau mau nonton ulang masih bisa buat semua parents. Terima kasih banyak Dr. Jaka, sehat-sehat selalu ya dok ya. Mbak. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu.